siap kan? Ya, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu matematika. Tetap semangat dalam keadaan sehat, ya. Jangan lupa anak-anak untuk selalu berdoa dalam mengikuti pembelajaran pagi hari. Bagaimana? Mari kita mulai dengan pembelajaran matematika. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semua sehat kan? Ya. Kita akan mulai dengan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bab bilangan pecahan. Mari disiapkan dulu bukunya, catatannya untuk mencatat materi yang diberikan pada pagi hari ini, sehingga anak-anak sudah siap semuanya dengan alat tulisnya. Ya. Kita mulai dengan bilangan pecahan. Bagaimana, sudah siap kan? Iya, mari kita mulai. Bilangan pecahan, pengertiannya, bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau pecahan itu misalkan A per B, A ini disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Macam-macam bilangan pecahan ada 5, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan per mil. Mari kita bicarakan lebih lanjut dengan macam-macam bilangan pecahan. Kita mulai yang pertama, yaitu pecahan biasa. Apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka disebut dengan pecahan biasa. Jadi kalau ada A per B, A lebih kecil daripada B, contohnya misalkan 3 per 5, 3 ini adalah A, 5 ini B-nya. Sehingga di sini A-nya lebih kecil daripada B-nya. Ada lagi 7 per 8, 9 per 11, dan seterusnya. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kalau ada bilangan pecahan A per B dengan A lebih besar daripada B. Contohnya 7 per 5. A-nya 7, B-nya 5. Jadi di sini A-nya lebih besar daripada B-nya. Bisa kita sederhanakan menjadi 1, 2 per 5. Atau lagi contoh 9 per 8. A-nya 9, B-nya 8. Lebih besar A-nya, maka kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 1 per 8. 20 per 11. A-nya 20, B-nya 11. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1, 9 per 11. Nah, pecahan-pecahan ini 1, 2 per 5, 1, 1 per 8, 1, 9 per 11 disebut dengan pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma, misalnya 0,5 atau setengah ya, atau 1,75, ini disebut dengan pecahan desimal. Bentuk desimal dapat diubah ke pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contoh, bentuk pecahan 0,5 ini adalah tanda komanya digeser ke kanan 1 kali sehingga 0,5 menjadi 5. Kalau pergeseran 1 kali, maka nilai pergeserannya dikalikan dengan per 10. Sehingga menjadi 5 kali 1 per 10. 5 per 10 atau 1 per 2. Desimalnya 0,5. Bentuk pecahan 1,75, tanda komanya digeser ke kanan 2 kali, sehingga 1,75 menjadi 175. Pergeseran sebanyak 2 kali, maka nilai hasil pergeseran dikalikan dengan per 100, menjadi 175 kali 1 per 100 atau 175 per 100. Di sini kita sederhanakan menjadi 175 per 100, diubah sederhana lagi menjadi 1/3 per 4. Begitu, ini adalah nilai daripada pecahan desimal 1,75. Lanjut dengan yang keempat, yaitu pecahan persen. Pecahan persen menggunakan lambang seperti ini yang berarti per 100. Kalau ada A persen berarti A per 100. Karena kita akan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. 25% itu artinya adalah 25 per 100.
maka bentuk sederhananya menjadi 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 25% nilainya sama dengan 1/4. Kemudian kita akan mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Contohnya misalkan 35%. Artinya adalah 35/100, maka pecahan desimalnya 0,35. Lanjut, kita mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. 3/4 ini bentuk persennya berapa? Kalau kita akan mengubah ke persen, maka semuanya dikalikan dengan 100%. Jadi 3/4 kali 100%. 3 kali 100, 300/4%, yaitu 75%. Lagi, 10/25. 10 dikali 25-nya ini jadikan 100 dulu, dan 25 kali 4 itu 100, menyebut kalikan 4, pembilang juga dikalikan 4, 10 kali 4, 40, jadi 40/100, ini sudah bentuk persen ini ya, per 100, jadi 40%. Contoh yang lain yaitu 225/500, 225 dibagi 5, 500 dibagi 5. Hasilnya 45/100 atau 45%. Yang kelima adalah pecahan per mil. Pecahan yang menggunakan lambang seperti ini yang berarti per 1000. Kalau ada A per mil, artinya adalah A per 1000. Misalkan contohnya 20 per mil. 20 per mil itu artinya adalah 20 per 1000. Disederhanakan lagi menjadi 2/100 atau 2%. Bagaimana, sudah paham anak-anak dengan macam-macam pecahan yang Ibu terangkan? Ya, mudah-mudahan kalian semua paham ya. Ya, tetap semangat, lanjut ke operasi hitung pada bilangan pecahan. Kita mulai dengan penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan biasa dahulu. Apabila penyebutnya sudah sama, maka kamu tinggal menjumlahkan pembilangnya. Contohnya 1/4 ditambah 2/4. Penyebutnya sudah sama-sama 4, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 tambah 2, 3, 3/4. Tetapi kalau penyebutnya belum sama, maka harus disamakan dulu dengan mencari KPK. Ya. Dengan mencari KPK-nya, penyebutnya disamakan dulu dengan mencari KPK-nya. Misalkan 1/3 ditambah 2/4 ini. KPK dari 3/3 dan 4 adalah 12, jadi kan per 12 ya. 1/3 menjadi 4/12, 2/4 menjadi 6/12. Kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 4 tambah 6, yaitu 10/12. Kemudian bentuk ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi 5/6 ya. Ada cara lain yang tidak menggunakan KPK, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Dapat dirumuskan dengan ini. A per B ditambah C per D, yaitu A kali D, ini ya, yang ini rumus akhirnya ini. A kali D ditambah B kali C per BD. Contohnya, 2/3 ditambah 4/7, yaitu 7 kali 2, ini ditambah 3 kali 4 ini per 3 kali 7 ini. Hasilnya ini 14 ditambah 12 per 21 atau 26 per 21. Bagaimana? Sudah bisa kan menjumlahkan pecahan biasa? Ya, lanjut. Ya, sekarang penjumlahan pada pecahan campuran. Pecahan campuran ini kalau kita jumlahkan, apabila penyebutnya sudah sama, kamu tinggal menjumlahkan saja. Yang bilangan utuh, bilangan bulatnya dijumlahkan, kemudian yang pecahannya yang sama penyebutnya tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi misalkan ini 5 2/5 ditambah 4 1/5, yang 5 tambah 4 dijumlahkan dulu 9, kemudian 2 tambah 1/5. Jadi 9 tambah 3/5 yaitu 9 3/5. Tetapi kalau penyebutnya belum sama, maka kalian harus menyamakan penyebutnya dulu. Contohnya misalkan 1 2/5 ditambah 1 1/6. Maka ini 1 tambah 3, kemudian
2/5 ditambah 1/6. Ini penyebutnya belum sama, maka dijadikan per 30 ini ya. Karena KPK-nya 5 dan 6, 30. Kemudian kita jumlahkan, yaitu 4. Ini 4 ditambah dengan 2/5. Ya, sama dengan 4 17/30. Ini maaf salah cetak ini. 4 17/30. Jadi yang 2/5 ditambah 1/6, ini kan 2 kali 6 ditambah 5 kali 1/5 kali 6. Jadi 12 tambah 5/30 ini ya, per 30 ya. Ada koreksi ini 30 sama dengan 17/30. Begitu. Baik, kita teruskan dengan penjumlahan pada pecahan desimal. Kalau penjumlahan dengan pecahan desimal, kita tinggal menyusun ke bawah saja, lurus dengan meletakkan tanda komanya yang sebaris, bersusun ke bawah. Misalkan 0,75 ditambah 0,655. Kita jumlahkan ini ya. Ini per 100-an, kemudian ini ada per 1000-an, maka di sini 0 tambah 5, 5, 5 tambah 5, 10, masih menyimpan 1, tambah 7, 8, 8 tambah 6, 14, masih menyimpan 1, jadi 1,405. Kemudian juga ini 15,546 ditambah 1,75 tambah 0,40. Kita jumlahkan biasa dengan cara bersusun ke bawah, letakkan komanya sebaris. Begitu. Paham ya? Ya, lanjut. Kemudian pengurangan. Pengurangan pada pecahan biasa juga sama. Kalau pecahan biasa itu dilihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Misalkan 2/4 dikurangi 1/4, 2 dikurangi 1/4. Kalau penyebutnya belum sama, kita samakan dulu, yaitu dengan mencari KPK-nya. Misalkan 2/4 dikurangi 1/5. Yang 2/4 jadikan per 20 ya, KPK-nya 5 dan 4, jadi 20. Jadi 20 penyebutnya. Sehingga 5 kali 2, 10, dikurangi 4 kali 1, 4/20. 10 dikurangi 4, 6/20. Kalau dibagi 2 semua, sederhanakan jadi 6 dibagi 2, 3, 20 dibagi 2, 10. Ada cara lain juga yang tidak menggunakan KPK dengan mengalihkan penyebutnya seperti rumus tadi. Jadi A per B dikurangi C per D sama dengan A kali D dikurangi B kali C per BD. Ini rumus akhirnya ini. Contohnya misalkan 4/7 dikurangi 2/5. Jadi 4 kali 5 dikurangi 7 kali 2 per 7 kali 5. Ini 20 dikurangi 14 per 35. 6/35. Ya, begitu untuk pengurangan pada operasi hitung bilangan pecahan. Bagaimana? Sudah paham kan? Untuk operasi hitung pada bilangan pecahan, materi ini sudah pernah kalian terima di SD. Dan jadi saya yakin kalian sudah bisa semua untuk menjumlahkan, mengurangkan pecahan desimal atau pecahan-pecahan yang lain, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Saya yakin anak-anak sudah bisa. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan operasi hitung, yaitu pengurangan pada pecahan campuran. Ya. Seperti tadi, pecahan campuran yang kita kurangkan adalah bilangan bulat dulu. Jadi misalkan 4 2/3 dikurangi 3 1/3. 4 dikurangi 3 dulu. Dikurangi ya. Kemudian 2 dikurangi 1 per penyebutnya sama 3. Jadi hasilnya ini 4 kurangi 3, 1. Ini 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/3. Tapi apabila penyebutnya tidak sama, seperti tadi ya, bisa disamakan penyebutnya dulu atau dikalikan perkalian silang.
Contohnya 3/4 dikurangi 1/6. 3 kurangi 1 dulu, hasilnya 2. Kemudian 3/4 dikurangi 1/6 ini jadi 6 kali 3 atau 3 kali 6 dikurangi 4 kali 1. Ya, hasilnya adalah 18 dikurangi 4. Dikurangi nih ya, salah ciptaan, dikurangi. Hasilnya 14, 4 kali 6, 24 penyebutnya. Jadi 14/24 disederhanakan menjadi 7/12. Jadi tadi hasilnya adalah yang 3 kurangi 1, 2. Kemudian yang 3/4 dikurangi 1/6 itu 7/12. Hasilnya adalah 2, 7/12. Kemudian yang pecahan desimal ini juga sama, yaitu disusun ke bawah sesuai dengan meletakkannya koma, disesuaikan. Misalkan 1,25 dikurangi 0,65, ini disusun ke bawah. 5 kurangi 5, 0. 2 dikurangi 6, pinjam 1 sama dengan 10 tambah 2, 12 dikurangi 6, 6. Tadi ini sudah habis 0. 13,54 dikurangi 1,75. 4 dikurangi 5, pinjam 1 menjadi 14, dikurangi 5, 9, ini tinggal 4. 4 dikurangi 7 nggak bisa, ambil ini 1, berarti 14 dikurangi 7, 7. Ini tinggal 2, 2 kurangi 1, 1, turun 1. Ya, sama dengan pengurangan, dengan penjumlahan sama untuk pecahan desimal. Lanjut. Sekarang tugas kalian ya, tetap di rumah ya, stay at home. Tentukan hasil dari operasi berikut. Soal yang pertama yaitu 4/9 ditambah 3/9. Ini penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Kemudian 1/3 dikurangi 2/5, penyebutnya belum sama, disamakan dulu. Yang soal yang ketiga, ini juga pecahan campuran penjumlahan, ini penyebutnya belum sama, disamakan dulu. Ini yang kelima yaitu pecahan campuran penjumlahan, ini juga belum sama, maka samakan dulu nanti. Kemudian soal yang kelima adalah soal cerita. Ya, dalam pemilihan ketua kelas 7A terdapat 3 calon yang akan dipilih yaitu Angga, Bima, dan Chandra. Setelah diadakan pemungutan suara, Angga memperoleh 1/4 bagian suara, Bima 1/3 bagian suara, dan sisanya memilih Chandra. Jika jumlah siswa 7A itu 42 siswa, berapa banyak suara yang diperoleh Chandra? Ini adalah operasi pecahannya. Nanti anak-anak kerjakan di buku tugas lengkap dengan caranya. Tidak dijujuk, tapi lengkap dengan caranya. Begitu ya anak-anak. Materi yang Ibu berikan pada kali ini, mudah-mudahan semua kalian paham dan semangat dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya, saya akhiri sekian dulu materi pada pagi hari ini. Terima kasih dan salam sehat, tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.